sama orang? Pernah. Saya pernah makan makanan sisa? Pernah. Teman-teman, itu bukan sesuatu yang perlu kita sesali. Itu jadi pembelajaran dalam hidup kita. Itu prosesnya. Proses untuk menjadi lebih baik. Sahabatku, ketika teman-teman saat ini sedang memiliki masalah, maka ini adalah proses teman-teman. Dalam penyelesaian masalah ini, hanya dibutuhkan kekuatan, keyakinan teman-teman. Orang-orang yang yakin kepada Allah, orang-orang yang yakin kepada Allah, saya yakin, seyakin-yakinnya Allah akan selesaikan masalah teman-teman dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya sahabatku. Maka jangan banyak mengeluh, bersyukur. Dan orang-orang yang ada di sini yang sedang sakit nih, saya kasih tahu. Orang-orang yang sedang sakit ya, yang sabar ya. Yang sabar nih. Nih, Allah itu sayang kepada orang-orang yang saat ini sedang dikasih sakit. Ya Allah. Allah itu akan mengantarkan 4 malaikat. Allah itu akan mengantarkan 4 malaikat yang akan dikirim kepada orang-orang yang sakit. Hai malaikat, datanglah kepada orang-orang yang sakit saat ini. Ayo, ambil kekuatannya. Ambil kekuatannya. Sahabatku, oke. Oke ya. Ya. Hai malaikat, ayo datang kepada orang-orang yang sakit, ambil kekuatannya. Apa hikmah dari ketika kita sakit? Sahabatku, siapapun di sini yang memiliki jabatan, siapapun di sini yang saat ini sedang dielu-elukan sama orang banyak, saat ini sedang dihargai sama orang banyak, saat ini memiliki pangkat jabatan, atau saat ini sedang memiliki gaji yang besar, dengarkan teman-teman, yang sedang memiliki gaji yang besar, yang sedang memiliki kemewahan, yang saat ini sedang dikasih kekayaan, yang saat ini teman-teman dikasih badan yang kekar, saat ini teman-teman memiliki senjata yang banyak. Ingat, ketika sakit ini, perhatikan sekali, orang-orang yang sedang sakit, Allah akan datangkan 1 malaikat kepada orang-orang yang sedang sakit, maka diambil kekuatannya. Maka tidak ada kekuatan manusia, sedikit pun kekuatan manusia yang bisa, ya, sebesar apapun kekuatan manusia yang bisa melebihi kekuatan Allah. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, sekaya apapun dia, maka ketika dia sakit, dengan mudahnya Allah akan mengambil kekuatannya. Sangat mudah. Maka orang-orang yang sakit teman-teman, dia sudah tidak bisa memiliki kekuatan apapun. Betul? Betul ya? Itulah Allah itu sayang. Apa hikmah di balik itu? Ketika kita sehat, maka kita bersyukur. Karena sebelum kita sakit, sama Allah dikasih sakit teman-teman. Ya, teman-teman harus bisa jaga diri. Kita gunakan badan ini ketika sehat, masih dibangunkan sepertiga malam bangun, masih bisa wudhu, masih bisa jalan sendiri, masih bisa sholat. Masih bisa sholat dengan berdiri dengan sempurna. Ketika sakit sudah tidak bisa memiliki kekuatan, teman-teman berdiri aja susah. Jangankan bangun sepertiga malam mungkin teman-teman. Untuk sholat aja teman-teman susah. Duduk aja nggak memiliki kekuatan. Karena sama Allah diambil kekuatannya. Mau dia orang kaya, kekuatannya apa orang kaya? Ketika Allah itu sudah kasih sakit, diambil kekuatannya. Oke. Yang kedua, ayo malaikat, datanglah kepada orang-orang yang aku kasih sakit. Apa yang diambil sama Allah? Ayo ambil.
rasanya. Oke, rasa. Maka jangan suka teman-teman makan dimanapun, di restoran, di kafe, di tempat-tempat makan yang enak. Jangan suka pamer-pamer di media sosial. Kasihan tuh sahabat kita yang ada di Palestina, teman-teman. Sampai injak-injak kaki, sampai kepala diinjak-injak, teman-teman. Butuh makanan. Ini makan di restoran, makan di mana-mana. Ya, tahu mungkin teman-teman saat ini sedang dititipin harta, bisa beli baju yang bagus, bisa beli makanan-makanan yang enak, tapi jangan dipamerkan di media sosial, itu bukan tempatnya, karena nggak pantas. Sahabat-sahabat semua, di Palestina itu sedang kelaparan, sahabatku. Ketika kita sakit, teman-teman, maka Allah itu akan mengantarkan satu malaikat yang suruh ambil rasanya. Mau dia banyak duit, mau dia pejabat, mau dia memiliki jabatan, mau dia memiliki tingkatan apa ini di sini, teman-teman, berbintang-bintang. Ketika Allah sudah memberikan sakit, maka teman-teman, Allah itu akan mengambil rasanya. Ingat corona, sekali Allah kasih virus, dunia itu menakutkan. Orang-orang yang ada di dunia itu merasa takut. Hanya satu virus saja. Orang kaya takut, pejabat takut, dokter takut. Bagi Allah sangat mudah, apalagi menyelesaikan masalah-masalah, teman-teman. Maka apa hikmah yang kita ambil, teman-teman? Ketika kita sehat, bersyukurlah, teman-teman. Walaupun saat ini teman-teman tidak bisa membeli makanan yang mewah, atau teman-teman saat ini pun untuk makan pun susah. Ya Allah, teman-teman, saya pernah merasakan makan dulu nasi putih dicampur dengan minyak, teman-teman, itu udah terasa nasi goreng. Maka di sini sebenarnya tidak ada orang-orang miskin, hanya kita yang bermental miskin. Banyak orang-orang kaya bermental miskin, yaitu orang-orang yang korupsi. Udah kurang kaya gimana, mobil sudah banyak, jabatan sudah ada, ya, dielu-elukan sama orang, tapi mereka masih korupsi. Artinya dia memiliki rasa kekurangan. Itulah orang-orang sejatinya, orang-orang yang bermental miskin. Tapi bagi orang-orang yang sama Allah dikasihkan keberkahan sama Allah, dikasih berkah sama Allah dalam kondisi apapun, makan pakai tempe aja nikmat, sama Allah dikasih kenikmatan, makan pakai telur ceplok aja nikmat rasanya. Walaupun teman-teman makan pakai garam pun, ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, maka Allah itu akan memberikan keberkahan. Tapi orang-orang yang sakit saat ini, mau dia memiliki banyak duit, mau dia orang kaya, mau jabatan, mau orang-orang yang biasa makannya di restoran atau di hotel, dia tidak akan merasakan nikmatnya makan ketika Allah sudah ambil rasanya. Bagi Allah sangat mudah, karena semua itu sifatnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka teman-teman jangan suka mengeluh-ngeluh. Sekarang sama Allah masih dikasih kemudahan untuk apa? Makan dengan rasa yang nikmat, walaupun dengan pakai sambal. Ya Allah, alhamdulillah, berkah. Benar. Kemudian, sahabatku, orang-orang yang di rumah sakit biasanya dikasih makanan-makanan enak. Gimana mau nikmat rasa makannya kalau dia sedang sakit? Maka teman-teman kalau mau ke rumah sakit, makan makanannya biasanya dimakan sama yang nunggunya. Benar. Nanti aja kalau sembuh. Nih saya kasih makan kamu nih. Kamu udah sembuh nih. Nih makan nih. Waktu kamu sakit kamu nggak bisa merasakan ini nih. Makan-makan. Ketika dia sehat kasih makanannya. Ini sedang sakit dikasih makanan enak. Gimana rasa makan enak, teman-teman? Kadang anak-anak kita kayak gini. Nak, ayolah nak, kamu mau makan apa, nak? Anak itu udah pingsan. Anak itu udah kayak nggak, siapapun kita, mau saudara kita, mau orang tua kita, mau, ayo ibu, kamu makan, ibu mau makan apa, bu? Ibu mau makan apa? Saya masih ingat, teman-teman. Saya pulang dari Bandung, saya dikasih tahu sama kakak saya kalau ibu saya sakit. Kemudian saya beli makanan kesukaan ibu saya. Salak, suka salak. Ketika saya pulang terjatuh tuh, karena apa? Ibu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, artinya rasanya udah nggak bisa. Jangankan rasa, kekuatannya sudah diambil sama Allah. Ketika ibu kita sehat, anak-anak kita sehat, tetangga kita sehat, sahabat-sahabat kita sehat, waktu dia sehat kasih makanan. Kasih makanan.
Nak, mau makan apa nak? Ini mah teman-teman, boro-boro kok teman-teman memikirkan anak-anak, ibaratnya meminta apa diwujudkan, yang dipikir untuk bayar hutang, yang penting buat bayar cicilan. Kadang anak-anak bekal ke sekolah kesusahan, betul nggak? Kebalik-balik teman-teman. Ya. Maka ketika sehat syukuri, karena kita bisa merasakan nikmatnya. Ini mah ada ibu di rumah sakit, Bu, mau makan apa Bu? Bu, saya beliin ya Bu. Nak, mau makan apa nak? Mama beliin ya nak. Yang penting kamu makannya yang banyak. Gimana mau makan banyak? Rasanya sudah diambil sama Allah, udah nggak ada nikmat-nikmatnya. Maka ketika teman-teman itu anaknya sehat, itu baru kasih makanan yang terbaik untuk mereka. Gitu. Ini kebalik-balik teman-teman. Lagi diada-adain, kalau lagi sehat teman-teman disusah-susahin. Apa-apa jangan, sesuai dengan kebutuhan mereka lah. Betul apa yang saya katakan? Terjadi teman-teman dalam kehidupan kita, kebalik-balik semuanya. Kemudian setelah itu yang ketiga, Allah itu mengutus satu malaikat kepada orang-orang yang sakit. Hai, malaikat datanglah kepada orang yang sakit, silahkan ambil keceriaannya. Orang-orang yang sakit maka dia tidak bisa ceria. Maka ketika sehat jangan cemberut terus. Karena ketika teman-teman sudah cemberut, sudah tidak bisa memaksakan untuk senyum teman-teman, baru menyesal nanti. Ya, sama anak-anak marah terus. Cemberut terus. Sebelum itu diambil sama Allah tuh kenikmatan cerianya. Ketika diberikan sehat, senyum. Anak-anak ajak main. Ya, bareng-bareng ngumpul. Jangan marah aja terus, marah terus. Benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmahnya apa? Ketika teman-teman sehat, maka teman-teman cerialah. Ini mah nangis terus, ngeluh terus sama Allah. Kapan cerianya? Ketika Allah sudah bungkam, sudah tidak ada keceriaan lagi. Di situ baru menyesal. Ya Allah, saya ingin sembuh ya Allah. Iya. Banyak hikmah teman-teman dalam kehidupan kita, makanya introspeksi diri, muhasabah. Ya. Kemudian yang keempat, Allah akan utus kepada malaikat. Hai malaikat, silahkan datang kepada orang-orang yang sekarang sedang sakit. Apa? Hai sahabatku yang sedang sakit saat ini. Sedang sakit kalian? Yang sabar, yang kuat ya. Allah kasih hadiah nih. Apa hadiahnya Bunda? Hadiahnya adalah Allah itu sedang mengambil dosa-dosa teman-teman. Ambil dosa-dosa orang-orang yang sedang sakit saat ini. Maka Allah mengutus malaikat yang keempat untuk ambil dosa-dosa. Oke. Diambillah dosa-dosa teman-teman. Ketika teman-teman sehat, teman-teman berdoa, teman-teman dikasihkan sehat, maka Allah akan utus kembali empat itu. Yang sabar ya, Mbak Cili, sahabat-sahabat semuanya yang sabar, Mbak Eka, teman-teman yang sedang sakit, banyak kok teman-teman di sini yang sedang sakit. Tapi ingat ya, terima keadaan, jangan mengeluh-ngeluh, terima keadaan. Allah itu sayang, ya, yang sabar, yang kuat, ya. Kemudian teman-teman, ya, yang selanjutnya Allah itu sembuhkan. Ketika Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit, apakah orang itu akan sadar dari apa yang Allah berikan selama ini? Ketika teman-teman sakit, kemudian disembuhkan, apakah dia jadi sadar? Nih, kita akan belajar. Ya. Ketika sehat, maka Allah akan utus kembali malaikat yang tadinya ngambil kekuatannya, disuruh kembali untuk mengembalikan. Ya, untuk mengembalikan kekuatannya. Hai malaikat, silakan datang kepada orang-orang yang sudah sembuh. Yang udah aku sembuhkan, silakan kembalikan kekuatannya. Maka orang-orang yang dikembalikan sama malaikat kekuatannya, maka dia sembuh. Maka ketika sembuh silakan gunakan badan ini untuk beribadah,
Gunakan teman-teman, mumpung masih dikasih kesempatan waktu di dunia, memperbaiki diri, sehat kembali. Yuk teman-teman, ketika dipanggil sama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Dibangunkan sepertiga malam, ya Allah, engkau memanggil hamba sepertiga malam, aku akan bangun ya Allah ya Rabb. Oke. Kemudian setelah Allah kembalikan kekuatannya, maka yang kedua, Allah itu akan mengutus malaikat yang kedua yang tadinya yang ngambil rasanya. Hai malaikat, ayo datang ke dalam kepada orang-orang yang sekarang sudah saya sembuhkan, kembalikan rasanya. Anakku sudah makannya udah rewok ya. Iya mah. Alhamdulillah ya Allah Bu, makannya sudah bagus ya Bu, rasanya sudah dikembalikan. Siapa yang bisa mengembalikan rasa ini kalau bukan Allah? Maka di sini siapa yang tidak yakin kepada Allah? Kalau Allah bisa menyelesaikan masalah kita, bisa melunasi hutang-hutang kita, siapa yang di sini masih tidak yakin kepada Allah? Segitu Allah itu jelas-jelas memberikan, ya, memberikan kenikmatan kepada kita. Allah yang memberikan ujian kepada kita. Allah yang akan mengambil harta kita. Allah yang akan mengambil kekuatan badan kita. Allah yang akan mengambil rasa nikmat yang ada dalam diri kita. Allah yang akan mengambil. Yang ketiga, keceriaan. Maka ketika teman-teman selesai untuk sakitnya, jatah waktu untuk sakitnya disembuhkan sama Allah. Hai malaikat, ayo datang kepada orang-orang yang sudah aku sembuhkan. Ayo kembalikan lagi yang ketiga apa? Keceriaannya. Maka orang-orang yang sakit ketika disembuhkan, pulang dari rumah sakit, ya Allah nak, sudah ceria lagi ya, kemarin kamu pucat. Betul. Benar. Itulah dikembalikan lagi apa? Keceriaannya. Maka ketika teman-teman ceria, coba dilihat sama anak-anak, teman-teman itu rasanya menyenangkan. Dilihat sama pasangan menyenangkan. Dilihat sama sahabat menyenangkan, menyejukkan. Ini mah datang-datang kepada saudara, merengut aja terus kayaknya banyak masalah, ngeluh-ngeluh. Betul? Sahabatku, bersyukurlah kepada Allah ketika kita masih diberikan kesehatan. Kemudian yang keempat apa tadi? Orang-orang yang sakit maka akan diambil sama Allah. Yang keempat apa? Ayo, yang tadi diambil sama Allah, yang keempat apa? Yang keempat diambil dosa-dosanya. Apakah yang keempat ini akan dikembalikan sama Allah kepada hambanya ketika dia sakit? Lihat, perhatikan. Amin ya Allah, Mam Kaila. Dosa. Yang keempat ini, dosa-dosanya itu diambil sama malaikat, disuruh sama Allah. Maka Allah mengutus kembali. Hai malaikat, datang kepada orang-orang yang sakit saat ini, yang sudah saya sembuhkan saat ini. Yang kemarin sudah diambil dosa-dosanya, ayo datang lagi kepada mereka. Orang-orang yang sudah saya sembuhkan. Apakah saya harus mengembalikan dosa-dosa mereka kembali? Kata malaikat, maka kata Allah, tidak. Maka malaikat bersujud di hadapan Allah, ada apa ya Allah? Kenapa? Kenapa saya tidak harus mengembalikan dosa-dosa padahal dosa-dosanya sudah diambil? Kenapa saya tidak mengembalikan lagi kepada orang-orang yang sudah disembuhkan ya Allah? Kata Allah apa? Ini kasih sayang Allah, sahabatku. Kasih sayang Allah kepada hambanya. Tidak pantas malaikat. Tidak pantas saya itu mengembalikan dosa-dosa orang-orang yang sudah aku sembuhkan. Setelah aku berikan sakit kepada mereka, mereka merasakan sakit. Maka silahkan datang ke sana. Datang ke sana. Buang ke laut dosa-dosa mereka. Itulah teman-teman. Itulah kasih sayang Allah. Walaupun kita meninggalkan ibadah, walaupun kita banyak dosa selama hidup kita, banyak dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ampuni hamba. Allah ampuni dosa-dosa hambanya. Allah kabulkan doa-doanya. Walaupun selama ini lebih banyak sibuk memikirkan dunia daripada akhirat. Selama ini lebih banyak dosa yang dilakukan daripada ibadah. Selama ini lebih banyak berfoya-foya daripada bersedekah. Tapi ketika teman-teman hamparkan sajadah, ya Allah ya Rabb, ampuni hamba ya Allah, maka Allah akan ampuni. Sahabatku, semangat ya.
pasti Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Allah akan kabulkan. Ya, hanya saja kita harus muhasabah. Ada apa dengan saya ya Allah? Kenapa saya kok suka mengeluh-mengeluh? Kenapa saya doa-doanya kayak belum dikabulkan saat ini? Mungkin teman-teman memiliki riba, ya. Mungkin teman-teman saat ini sedang dalam kondisi banyak dosa, udah itu sedang diperbaiki sama Allah. Maka memiliki masalah, memiliki hutang, memiliki ujian teman-teman, itu hanya proses saja menuju kita kepada kematian. Kita tinggal pilih teman-teman, kita pilih kehidupan kita. Di sisa hidup kita selesaikan masalah-masalah kita atau kita menyerah. Kalau kita menyerah tidak dapat dunia dan akhiratnya. Tapi kalau kita selesaikan masalah dengan bantuan Allah, saya yakin kok Allah akan selesaikan. Sahabatku, mungkin ada yang sedang sulit mencari uang, bilang cari uang susah, atau teman-teman sulit untuk melunasi hutang. Ingat, yang pertama kali harus ditekankan dalam diri kita, yaitu hakul yakin kepada Allah. Maka Allah akan tunjukkan kemana teman-teman itu akan bekerja, kepada siapa teman-teman itu akan ngobrol nih, ya. Mungkin teman-teman bisa ketemu dengan orang baru yang ngobrol tentang bisnis baru. Orang-orang ditemukan dalam kehidupan teman-teman yang baru. Salah satu nih, sahabat-sahabat yang ada di muhasabah ini orang-orang yang baru yang Allah datangkan ke dalam kehidupan teman-teman. Insya Allah akan memberikan manfaat dunia dan akhirat. Dan teman-teman, setiap pagi kita berdoa, ya Allah, untuk hamba, sahabat-sahabat yang ada di muhasabah ini, yang ada di live TikTok ini, ya Allah, pertemuan ini adalah rencanamu, ya Allah. Niscaya ini akan menjadi saksi kelak di akhirat bahwa kita pernah berkumpul di live TikTok ini. Kita sama-sama berdoa setiap pagi. Kita sama-sama membaca sholawat, membaca Asmaul Husna bersama-sama, berdoa. Ya Allah, jadikanlah persahabatan ini, ya Allah, pertemuan ini, yang nantinya akan memberikan syafaat, kelak di akhirat. Mbak, makasih ya. Memberikan syafaat kelak di akhirat. Apa syafaat? Saling tolong menolong, saling panggil memanggil. Bunda, saya banyak dosa, apakah saya boleh masuk ke grup? Loh, saya juga banyak dosa kok. Bun, saya banyak hutang, apakah saya pantas ikut muhasabah? Ya Allah, teman-teman banyak hutang. Saya juga sama dulu banyak hutang. Bunda, saat ini saya masih bermaksiat, tapi sangat saya ingin bertobat. Bunda, saya belum bisa baca Al-Quran, apakah boleh masuk muhasabah? Masuk ke muhasabah, teman-teman. Kita tidak akan tahu nanti di sana siapa yang akan menolong kita. Siapa yang akan menolong kita, sahabatku. Kita akan saling panggil-memanggil nanti di sana. Ya, satu sama lain kita akan saling memanggil-memanggil. Insya Allah akan memberikan syafaat persahabatan kita, persaudaraan kita, sahabatku. Allahu Akbar. Makasih ya teman-teman ya, yang sudah hadir bersama saya mengikuti muhasabah jam 5.30. Kalau untuk nanti siang, teman-teman nanti silahkan lihat di history saya, apakah saya nanti bisa live siang jam 1 atau tidak. Nanti kita akan ikut di grup ya teman-teman ya, akan diinfokan di grup. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah hadir di sini, semoga bermanfaat. Apakah ilmu saya bermanfaat? Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau ilmu saya bermanfaat, silakan di VT saya, silakan dikomentarin, di share, di like. Itu akan membantu teman-teman, membantu muhasabah ini akan tersebar ke seluruh dunia. Kita sudah ada di grup Singapura, Malaysia, Taiwan, orang-orang yang ada di Hong Kong, semua orang-orang yang ada di luar negeri. Kita tidak akan pernah memandang dari negara mana, kita tidak pernah memandang siapapun Anda, siapapun apakah lagi banyak dosa, banyak masalah, lagi banyak hutang teman-teman. Di sini tidak ada yang paling benar, semua di hadapan Allah sama-sama ingin memperbaiki diri. Baik saya ataupun teman-teman, saya tidak merasa benar, saya bukan merasa benar teman-teman. Ya, kita sama-sama saling mengingatkan sahabatku, itu saja. Ya, teman-teman adalah guru-guru saya. Saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi guru terbaik bagi saya. Apa guru? Kenapa teman-teman jadi guru terbaik bagi saya? Karena pengalaman hidup teman-teman, curhatan teman-teman, obrolan teman-teman, ya. Teman-teman, kisah hidup teman-teman itu menginspirasi saya, ya, membuat saya bisa lebih banyak belajar. Itulah guru yang terbaik. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang saatnya waktunya keranjang kuning. Bagi teman-teman yang belum memiliki parfum untuk sholat, khusus untuk sholat, ya jangan sampai ketemu dengan teman-temannya, sahabatnya menggunakan parfum yang terbaik, tapi ketemu dengan Allah menggunakan parfum yang seadanya. Yuk, siapa yang mau parfum? Siapa yang belum memiliki parfum, yang ingin parfumnya samaan dengan saya? Ada parfum itu, parfumnya aromanya Mekah Madinah, parfumnya aromanya Baitullah, aroma Baitullah. Kalau teman-teman rindu dengan Baitullah,
teman-teman bisa memiliki parfum sholat. Parfum sholat non alkohol, tidak ada alkoholnya ya. Bun, mukena yang dipakai harga berapa? 130-an. Kalau untuk mukena nanti siang ya. Untuk mukena nanti siang. Oh, Al-Quran boleh, nanti Al-Quran saya sepil juga teman-teman. Tapi saya nggak bisa sepil Al-Qurannya. Ada yang mau parfum, ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada saya close. Ada nggak yang mau parfum? Ada nggak? Oh, baik, silakan. Ada yang mau parfum? Ada yang mau parfum? Siapa yang mau parfum? Yang belum memiliki parfum untuk sholat? Ada? Kalau misalkan ada, saya buka ya. Harganya di bawah 100.000 ya. Ini lagi promo teman-teman. Oh, mukena nanti untuk mukena. Kak, alhamdulillah boleh hubungi Kak Denny. Untuk mukena kita coba sepil pagi. Siapa tahu bisa mendapatkan harga spesial promo ya. Oke teman-teman, sebentar ya. Sebentar teman-teman. Sebentar ya. Oke. Sebentar ya. Sebentar teman-teman. Oke, sebentar ya. Nah, silakan teman-teman yang mau parfum. Nah, silakan teman-teman yang mau parfum. Nah, ini ada parfum, teman-teman. Ini parfumnya parfum non alkohol ya. Oke, baik. Yuk, silakan teman-teman, kita sudah sepilkan untuk parfum. Silakan, ini parfumnya parfum non alkohol. Perhatikan baik-baik. Ini adalah parfum yang saya pakai. Ini pakai untuk sholat, bisa untuk sehari-hari. Ini aromanya Mekah Madinah. Siapa yang rindu dengan Baitullah? Ini ada 4 aroma, teman-teman bisa didapatkan dengan harga 89.000. Teman-teman klik beli, pilih yang paket parfum sholat ya. Klik beli, pilih yang paket parfum sholat. Teman-teman klik beli, linknya klik beli, kemudian pilih yang paket parfum sholat. Kenapa pilih paket parfum sholat? Ya, kenapa pilih yang paket parfum sholat teman-teman? Agar teman-teman bisa mendapatkan harga spesial promonya 4 piece ya, 4 piece ya. Oke, silakan. Oke, silakan ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, sebentar. Untuk mukena paling nanti siang ya. Kalau bisa kakak nanti ya teman-teman, kita harganya masih mahal kalau untuk mukena. Nanti coba kita lagi ajukan ke mukena apakah bisa harga promo atau tidak. Kalau bisa harga promo nanti saya sepilkan ya. Sekarang promo etalase 1 dulu yuk teman-teman. Etalase 1 ini ada parfum teman-teman, parfumnya non alkohol. Harganya 89.000. Kalau dari Malaysia bisa hubungi ke alhamdulillah ya. Kita nggak lama yuk teman-teman, silakan. Oke ya teman-teman ya. Oke. Sebentar. Oke, silakan. Oke. Ya, silakan teman-teman, silakan di check out aja, bisa COD Mbak. Apa saja keunggulan dari ini? Keunggulan dari parfum ini. Yang pertama, parfum non alkohol, tidak ada alkohol sama sekali. Kemudian yang kedua, teman-teman, itu bisa bertahan 24 jam. Bisa bertahan 2 hari. Kalau dipakai di baju muslim, baju koko, kemudian bisa bertahan di kain, teman-teman. Itu bisa bertahan 24 jam, ya. Oke. Bertahan 24 jam. Nah, silakan teman-teman ya. Teman-teman mau aroma Mekah Madinah, silakan. Kalau mau samaan dengan saya, silakan ya. Silakan teman-teman, silakan tinggal klik beli. Kemudian teman-teman pilih parfum sholat. Nanti teman-teman akan mendapatkan 4 botol. Dapat 4 botol dengan 4 aroma campuran. Aromanya apa saja? Ada aroma kasturi kesukaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke. Kemudian ada aroma Hajar Aswad, yaitu aroma yang ada di Hajar Aswad. Ada aroma Raudhah, yaitu aroma yang ada di dalam Masjid Nabawi. Kemudian ada aroma Kiswah, yaitu aroma yang ada di kain penutup Ka'bah. Dan teman-teman,
teman-teman, kita akan kirimkan satu parfum sajadah bagi teman-teman yang ambil paketnya ya. Dan kita akan kirimkan 2 botol kecil. Ini adalah aroma terbaru dari kami. Ada Angel Sweet dan Strawberry. Silahkan teman-teman nanti ketika sudah sampai, dibuka aja ini dipakai. Ini khusus untuk wanita. Ya, ini Angel Sweet sama Strawberry ini khusus wanita. Oke, khusus wanita. Saya akan jelaskan teman-teman. Di sini penting banget teman-teman harus paham. Silakan ya, saya akan jelaskan. Sebentar ya, saya akan jelaskan. Di sini teman-teman, ketika teman-teman klik itu ada keranjang 1 dan keranjang 2. Keranjang 1 teman-teman, ini aromanya aroma Mekah Madinah. Tinggal klik beli ya. Kemudian teman-teman masukin alamatnya, pilih yang paket parfum sholat biar dapatnya yang aromanya aroma Mekah Madinah campuran. Bun, saya mau yang campuran aromanya. Pilih yang paket parfum sholat. 1 paket atau 2 paket. Kalau beli 2 paket harganya lebih murah. Kalau 2 paket harganya berapa? 67.500 1 paketnya. Lebih murah. Tapi kalau paket parfum sholat 1 paketnya 89.000 kalau beli 1 paket. Kalau beli 2 paket lebih murah. Kalau 1 paket teman-teman dapat 4 botol dengan 4 aroma. Aromanya ada 4. Aroma Hajar Aswad, Kiswah, kain penutup Ka'bah, kemudian Raudhah, kemudian ada Kasturi, kesukaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang rindu dengan kain Ka'bah, yang rindu dengan aroma Madinah, silakan. Yuk, ini adalah parfum yang saya pakai ya. Kemudian teman-teman, nah ini adalah parfum sajadah. Kita akan kirimkan parfum sajadah. 2 botol kecil ini adalah aroma terbaru dari kami. Ini parfumnya untuk sholat, bisa digunakan untuk sehari-hari juga. Bertahan 24 jam, bertahan 2 hari. Kalau dipakai di baju muslim, baju koko. Kalau di kulit 8 hari ya, 8 jam. Nah, untuk aroma ini khusus wanita. Ini ada Angel Sweet. Angel Sweet ini ada di etalase 2. Ini khusus wanita yang pingin aroma bunga melati dicampur bunga mawar, buah jeruk dan juga nanas. Teman-teman silakan Angel Sweet ini teman-teman itu udah ada di etalase 2. Ini sudah ada di etalase 2 kalau teman-teman mau pilih yang khusus wanita. Kalau untuk etalase pertama yang saya pakai ini laki-laki dan perempuan. Ya, ini laki-laki dan perempuan. Tapi kalau teman-teman mau aromanya aroma bunga melati, bunga mawar, buah jeruk dan juga nanas, etalase 2. Khusus wanita, harganya 99.000 etalase 2. Kalau etalase 1 harga dari 200.000 hanya 89.000. Cek akun teman-teman, siapa tahu dapat harga di bawah 89.000. Coba teman-teman dapat harga berapa? Kak, alhamdulillah boleh dibantu untuk mukenah apakah bisa? Oke, mukenah apakah bisa bisa disepilkan mukenahnya yang promo? Nanti teman-teman saya pakai mukenah ya. Tapi semoga saja mendapatkan harga promo. Oke, ya. Yuk teman-teman silakan. Oke, silakan teman-teman. Yuk, etalase 1. Etalase 1 teman-teman. Etalase 1 yang belum memiliki parfum untuk sholat. Ini 94.000 udah sama ongkir berarti ya, murah Mbak. Ya, etalase 1 yang rindu dengan Baitullah, yang pingin samaan parfumnya dengan saya, silakan teman-teman. Silakan teman-teman bisa. Wah, harga 81.000 murah Mbak. Yuk, yang parfumnya samaan dengan saya, silakan teman-teman bisa pilih etalase 1 atau etalase 2. Ini adalah parfum yang bertahan 24 jam, non alkohol, bisa untuk sholat, bisa dipakai sehari-hari. Kalau etalase 1 untuk laki-laki dan perempuan, etalase 2 khusus untuk etalase 2 khusus untuk perempuan ya. Untuk 2 paket teman-teman dapat 2 kali ini. Tuh. Dapat 4 botol dengan 4 aroma, kemudian dapat 2 parfum sajadah dan 4 sampel ini. Ya, tester ini akan dapat 4. Yang ambil 2 paket. Kalau 2 paket harganya lebih murah, sekitar 67.500-an per paketnya. Oke, cara etalase 2 lihatnya gimana? Oke, teman-teman perhatikan, saya akan kasih tahu. Nih. Kalau etalase 2 ya, saya akan balikin kameranya sebentar ya, teman-teman ya. Nah, nih etalase 2. Cara untuk pesennya. Ya, perhatikan baik-baik ya. Ya Allah. Oke, saya akan jelaskan ya. Nih. Saya akan putar etalase 2. Oke, perhatikan teman-teman. Saya putar kamera ya. Oke, teman-teman lihat. Teman-teman lihat di sebelah bawah ini ada, nah teman-teman lihat di bawah ini ada keranjang.
Ya, nih ada keranjang kuning, teman-teman. Klik keranjang kuningnya di pojok kiri. Oke. Nah, di pojok kiri teman-teman tuh ada keranjang kuning. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini namanya etalase 1. Ini etalase 1, ini parfumnya parfum sholat. 1 atau 2 ini semuanya parfumnya parfum sholat non alkohol. Dua-duanya non alkohol. Yang atas teman-teman, yang ini bentuk ini, ya. Ketika teman-teman klik, nah nanti teman-teman, nanti di situ ada beberapa nih paketnya, ya. Yang pertama teman-teman, ini ada satu paket parfum sholat. Satu paket parfum sholat teman-teman dapat 4 botol. Ini yang kalau pingin aroma Mekah Madinah nih, ya. Nanti teman-teman dapat 4 botol dengan 4 aroma yang berbeda. Yang pertama ada kasturi, yaitu aroma kesukaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada aroma kiswah, yaitu aroma kain penutup Ka'bah. Oh, Bun, itu kalau harga, Mbak Tuti, Mbak Taylor, kalau harga 170 itu berarti sudah sama ongkir. Berarti satu paketnya sekitar berapa kalau 70 ya? Ya, oke, berarti sekitar 85.000 ya. Itu udah masih murah sih Mbak, masih murah. Itu udah plus ongkir berarti ya. Kemudian teman-teman kita akan kasih yaitu raudhah, yaitu aroma apa Masjid Nabawi. Kemudian ada Hajar Aswad. Nah, kalau teman-teman ambil yang satu paket parfum sholat ini, maka teman-teman dapat 4 botol dengan 4 aroma campuran. Kemudian teman-teman kita kasih ini nih, kita kasih parfum sajadah. Dan kita kasih 2 botol kecil ini tester untuk teman-teman ya. Ini tester untuk teman-teman namanya Angel Sweet dan Strawberry. Nah, untuk Angel Sweet sendiri, teman-teman bisa lihat di sini. Tuh, di bawah ini namanya Angel Sweet aromanya etalase 2. Etalase 2 ini khusus untuk wanita ya. Khusus untuk wanita 50 ml non alkohol, aromanya bunga mawar, bunga melati. Wanita yang pingin segar etalase 2 nih. Bunga mawar, bunga melati, buah jeruk, buah nanas digabung jadi satu. Ini spray. Etalase 2 spray teman-teman bentuknya. Oke, silakan. Ya, spray. Nah, silakan ya teman-teman ya. Oke, silakan. Ini khusus untuk wanita etalase 2. Aduh, kakak alhamdulillah. Oke. Aduh, bentar ya. Sebentar ya. Oke, teman-teman fokus etalase 1 ya. Fokus etalase 1. Oke ya, fokus etalase 1 dulu ya, teman-teman ya. Sebentar ya, kita belum buka dulu untuk biar fokus teman-teman, kita belum buka untuk Kita belum buka untuk mukenahnya ya. Teman-teman kalau untuk mukenah sabar dulu sebentar ya. Kita akan kasih waktu dulu teman-teman yang mau parfum dulu ya. Oke, alhamdulillah nanti ya. Biar kita fokus etalase 1 dulu ya. Etalase 1 sama etalase 2. Nanti baru mukenah. Oke ya, kita nanti baru mau kenah. Yuk teman-teman fokus untuk parfum. Saya kasih waktu 10 menit lagi untuk parfum, baru nanti kejar mau kenah ya. Oke, kita kejar mau kenah. Nah, saya pakai dulu mau kenahnya ini. Yuk teman-teman silakan etalase 1 yang belum mendapatkan harga spesial promo untuk parfum silakan ya. Oke. Oke, siap Mbak. Ya, teman-teman ya. Nah, ini parfum yang ini mau kenah yang akan kita buka promonya pagi hari ini yang biasa kita buka siang. Silakan teman-teman, fokus etalase 1 dulu, baru nanti mau kenah ya. Jangan tanyakan mau kenah dulu, oke? Fokus etalase 1. Bun, cincin yang dipakai itu, cincinnya itu ini apa namanya? Limited edition teman-teman, ya. Ini mau kenah yang